Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi baru-baru ini publik sempat dihebohkan pernyataan Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa IKN itu bukan proyek presiden, melainkan keputusan seluruh rakyat. Sehingga hal ini mengundang reaksi keras para netizen di media sosial guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, Oke. tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan. Udah kelihatan mau mangkrak, baru ngomong katanya IKN dibangun atas dasar kemauan rakyat Indonesia. Apaan? Itu kan undang-undangnya sehari semalam jadi. Kamu pikir kita lupa apa? Ya kan? Itu semalam satu hari jadi itu undang-undang. Rakyat dari mana? Undang-undangnya jadi baru diributin. Kalau kita bilang wah kita nggak ini apa namanya, nggak setuju dengan IKN, dibilang kita wah menolak berarti. Oh itu udah jadi, nggak ada diskusi publik, nggak ada itu diskusi publik, ya kan? Sekarang udah ketahuan mau mangkrak begini, udah tempatin sana, tempatin, ya kan? Udah dibikin, tempatin lah. Udah jadi, udah ini nggak mau ditempatin. Marah-marah ini guys. Gila udah dibikin gak ada yang mau nempatin guys. Gimana guys? Pakai alasan A, B, C, D. Tempatin. Gak ada yang mau pindah, kampret. Parah loh. Lanjutin sampai selesai itu. Ya. Gak boleh. Mangkrak begitu. Malu Pak. Kalau sampai mangkrak itu jadi wah. Proyek terbesar, mangkrak terbesar di dunia. Tempatin cepetan, buruan tempatin. Pak Jokowi bilang katanya IKN itu bukan hanya keputusan presiden, itu keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh DPR. Nah, ini kelirunya ini Bapak ini. Aturan langsung aja di keputusan presiden dengan DPR, jangan bawa rakyat. Karena rakyat itu nggak merasa terwakili oleh anggota DPR itu Pak. Emang itu yang anggota DPR itu yang milih rakyat, tapi kan itu dapat beli. Orang-orang yang duduk di sana itu kan beli suara kita, transaksi deal itu, beli kasih amplop pilih, udah selesai situ. Nah, setelah duduk di sana DPR itu udah dia kan cari duit masing-masing itu, mana ada mikirin kita. Itu saya rasa Pak. Jadi jangan bawa keputusan seluruh rakyat itu. Ya, oke. Rakyat yang mana, Bapak? Bapak kemarin ambil keputusan mau bangun IKN, mau pindah ke Kalimantan itu tanpa sidang kabinet. Terus sekarang giliran mau mangkrak, Bapak bilang keputusan rakyat. Rakyat yang mana? Bisa ngadi-ngadi. Bapak pakai duit saya kan, gak bilang-bilang. Duit APBN kan yang dipakai buat bangun IKN. Nggak boleh begitu, Bapak. Harus ada laporannya. APBN itu dari pajak saya. Jangan ngadi-ngadi. Apa-apa rakyat, gemes di lama-lama. Kesel. Presiden Jokowi bilang kalau proyek IKN adalah kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Nggak salah Pak. Emang menurut kriteria Bapak, yang namanya rakyat itu seperti apa? Apa hanya mereka yang nurut, mendukung, dan memuja Bapak aja? Pak Jokowi mungkin nggak ada waktu buat ngecek medsos. Karena di situ Pak, rakyat bersuara. Emang Bapak nggak pernah nonton video orang-orang yang pada neriakin Bapak? Emang Bapak nggak sadar kalau ada banyak sekali demo dan kritik masyarakat kepada Bapak dan keluarga Bapak yang terus datang secara bergelombang-gelombang? Kan kelihatan jelas Pak, bahwa lebih banyak orang yang nggak nurut dan tidak mendukung Bapak dan kebijakan Bapak. Masa iya sekarang Pak Jokowi bilang kalau proyek IKN adalah kesepakatan seluruh rakyat? Atau mungkin menurut Pak Jokowi yang namanya rakyat itu yang suaranya diwakili oleh DPR? Mungkin dulu begitu Pak. Tapi kan sekarang Pak Jokowi sudah menguasai hampir seluruh partai di parlemen.
Sekarang itu DPR sudah tidak ada lagi, Pak. Sudah berganti nama menjadi DPJ atau Dewan Pemuja Jokowi. Jadi janganlah Pak Jokowi menjelang masa pensiun malah menimpakan proyek IKN dan segala hutangnya kepada rakyat. Karena kalau semua kebijakan Pak Jokowi adalah berdasarkan kesepakatan seluruh rakyat, maka saya yakin kita nggak akan seperti sekarang, Pak. Saya yakin sikap rakyat kepada Bapak tidak akan seperti sekarang. Jadi gantianlah, Pak. Sekarang rakyat yang ngomong. Lah kok tanya kami? Tanyakan sama presiden yang bikin IKN. Salam semangat antitesa 24. Jokowi secara tidak langsung ini sudah menyerah ya. Dia tidak bisa mewujudkan mimpinya untuk memindahkan ibu kota ke IKN. Ini dari berbagai pernyataan belakangan ini kita tahulah sinyalnya seperti itu ya. Tapi ini cara ngelesnya itu loh yang bikin banyak orang marah, terutama netizen. Kan dia mengklaim bahwa itu keputusan rakyat Indonesia, bukan ambisi pribadinya begitu. Ya pada akhirnya Presiden Jokowi harus cari alasan karena dikepung oleh kritik soal IKN dan itu menunjukkan bahwa ada hal yang sebetulnya dari awal dia sembunyikan, yaitu ambisi dia tuh. Nah sekarang dia mau cari semacam alasan atau pembenaran bahwa itu adalah keputusan rakyat. Tidak, IKN itu adalah ambisi dia sendiri itu. Bahkan Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden tidak tahu bahwa ada keputusan untuk memindahkan ibu kota. Jadi Jokowi di ujung masa jabatannya bahkan masih mau berbohong tuh. Tetapi dia akan dikejar oleh fakta-fakta bahwa memang IKN akan mangkrak. Apalagi kalau APBN yang 3.600 triliun dari Pak Prabowo itu tidak akan dialirkan ke IKN karena itu akan boros sekali anggaran dan diperlukan sebetulnya kejujuran dari Pak Jokowi bahwa itu adalah ambisi yang dia investasikan dan dia tanamkan untuk kepentingan popularitas dia yang sekarang justru terbalik bahwa orang tidak lagi melihat IKN itu sebagai sumber sebut aja sumber kemewahan atau sumber pameran prestasi Jokowi, tapi dianggap sebagai monumen kegagalan dia tuh. Kita mulai melihat bagaimana Jokowi sampai akhir ujung masa jabatannya masih berupaya untuk jual IKN, masih berupaya untuk meminang investor. Tetapi kita tahu bahwa di belakang itu semua yang disebut sebagai jaminan investasi asing, semua itu adalah MOU, semacam ya basa-basi yang masih bisa dibatalkan karena semua investor itu menunggu pemerintahan berikutnya. Tuh, bagaimana kalau pemerintahan berikutnya Pak Prabowo misalnya tidak hendak meneruskan IKN? Jadi kelihatannya Jokowi seolah pamer sesuatu yang tidak mungkin dia kendalikan lagi dan kesempatan kita untuk mulai menilai bahwa Jokowi memang menyimpan banyak problem dan problem yang paling utama adalah dia berbohong pada rakyat. Dia menuduh bahwa itu adalah keinginan rakyat. Padahal survei yang dibuat oleh Kompas beberapa waktu yang lalu itu menunjukkan bahwa 80% penduduk Indonesia itu tidak menghendaki IKN. Oke guys, jadi begitu tadi reaksi dan pendapat dari para netizen soal pernyataan Presiden tadi guys. Sebelumnya memang Presiden Jokowi itu menegaskan pemindahan ibu kota negara IKN ke Kalimantan Timur bukan proyek pribadinya. Ia mengatakan pemindahan IKN sudah dengan izin dari DPR RI dan disetujui mayoritas fraksi partai. Menurut Pak Jokowi, ia hanya mengeksekusi rencana yang sudah ada sejak lama. Ia menuturkan keinginan pindah ibu kota negara sudah pernah disampaikan Presiden ke-1 Soekarno dan Presiden kedua yaitu Soeharto. Ia pun menjelaskan pemindahan ibu kota dilakukan sesuai tahapan, yaitu mulai tahapan dari memasukkan Undang-Undang IKN hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR. Sehingga Pak Jokowi menghimbau jangan sampai ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden. Menurutnya itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.